المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان لأن الحسنات فيه مجتمعة والطاعات مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة والجنة مشتاقة له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونفعنا ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sholihin sholihat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualan, sehingga pada saat ini kembali kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, baru saja kita telah dapat melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-24 daripada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Itu artinya tidak beberapa lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat banyak memiliki keutamaan atau keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan Latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya kata Rasul, mereka menginginkan bahwa satu tahun itu seluruhnya Allah jadikan bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena kata Rasul, li'annal hasanati fihi mujtami'atun. Karena segala kebaikan pada bulan Ramadan terkumpul. Siang hari kita sama-sama berpuasa. Dari
waktu imsak yang sama dan waktu berbuka yang sama. Pada malam harinya kita melaksanakan amal ibadah sunnah sholat tarawih yang ini hanya ada pada bulan Ramadan. Bahkan amal ibadah yang kita kerjakan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin min khair, kana kaman adda fariidatan fi ma siwa." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan kebaikan, yakni amal ibadah sunnah, maka pahalanya mengimbangi sholat fardu di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita sembahyang sunnah di bulan Ramadan, itu pahalanya sama dengan mengerjakan yang wajib di luar bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan, Masya Allah, bulan yang sangat banyak memiliki istimewa. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang mengerjakan yang fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya mengimbangi 70 yang fardu di luar bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kita sembahyang zuhur atau asar, pokoknya sembahyang fardu di bulan Ramadan sama dengan mengerjakan 70 yang fardu di luar bulan Ramadan. Wa ta'ati maqbulah. Apa keistimewaan bulan Ramadan tadi? Dikatakan oleh Rasul, segala taat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pada bulan Ramadan ada satu malam yang mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Yang jelas pada bulan Ramadan. Dikatakan oleh para ulama pada malam-malam yang baik, mungkin malam 21, 23, 25, 27, 29, atau di malam yang terakhir. Kenapa tidak ditentukan? Tidak ditentukan secara khusus pamannya malam ini. Yang biasanya disampaikan hanya prediksi atau apa yang pernah dialami oleh ulama-ulama terdahulu. Ini barangkali adalah untuk memotivasi kita, menyemangati kita supaya kita giat beribadah kepada Allah, sehingga tidak ditentukan pada malam yang tertentu. Hanya ada Rasul, maka mutahharina falyatahaffaha lailatul sabi' wal 20 rawahu. Barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, maka carilah pada malam 27 Ramadan. Atau yang menafsirkan dari surat yang biasa dibaca dari malam ke-16 sampai akhir tarawih, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi syahr. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin kata Lailatul Qadar itu kalau dihitung hurufnya ada 9. Lailah 4, Al-Qadar 5, berarti 9. Dan kata Lailatul Qadar di dalam surat tersebut diulang sebanyak 3 kali. Tadi sudah dibacakan. Berarti kalau 9 tinggal 3 sama dengan 27.
Itu ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi yang jelas Lailatul Qadar tidak ditentukan secara khusus. Hanya Nabi mengatakan, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar, carilah Lailatul Sabi' wal Ishri, malam ke-27. Walhasil mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, disebut yang amin, semakin giat untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah jika kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Minimal kata para ulama, penghidupan Lailatul Qadar adalah dengan salat isya berjamaah dan bercita-cita untuk salat subuh berjamaah. Ini yang paling mudah cara menghidupkan malam yang 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kemudian kata Rasul, wal da'awat mustajabah, dan segala doa pada bulan Ramadan yang dipanjatkan kepada Allah mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama, doa pemimpin yang adil. Jadi kalau pemimpin sebuah negeri itu adil terhadap rakyat-rakyatnya, kalau pemimpin itu mau berdoa kepada Allah, maka doanya mustajabah dengan syarat pemimpinnya yang adil. Yang kedua, doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang dizalimi. Makanya hati-hati kalau kita berbuat zalim kepada orang lain. Orang yang berzalim itu dia karena membalas. Tapi kalau dia mau berdoa kepada Allah, yang membalaskan perbuatan zalim bulan itu bukan. Ini hati mustajab dikabulkan oleh Allah. Kita mungkin pernah menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain, sehingga orang sakit hati. Sehingga kita membalas berangkainya berenang. Tapi itu mau berdoa itu mustajab dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah, doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kalau kita pernah melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita berdoa kepada Allah, yakin doa kita mustajab. Apa doanya? Yang paling bagus dibaca, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kepada dalam kubur, mudah sudah dapat rahmatnya. Yang masih itu mudah sehat, mudah abah sehat, betul benar masih ada di sekitar. Sudah ada lagi doa, mudah-mudahan beliau berikan kelapangan di dalam kubur, dapat syafaat bagi Rasulullah masuk surga bighairi hisab. Kemudian kata Rasul, keistimewaan Ramadan bagi adalah wadzuruna maghfurah, segala dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mulai akhir kali sampai akhir hayat dulu. Nanti dulu pernah berbuat salah kepada manusia, ulun berbuat salah kepadamu ya Allah. Ya Allah,
mulut mengatakan astagfirullah, minta ampun Allah, berjanji untuk tidak mengulangi, menyesal, ya kan? Minta ampun bujur-bujur Allah. Kalau toh seandainya pernah berbuat salah kepada manusia, maka kita hendaknya kita halal minta ridho. Bahari waktu sholat nakal pemain umpat hari-hari di kantin makan di warung kecil, maka buatnya dua baju sekasih yang kami sanggawati 1.000 lah, 2.000 berapa? 2.000 baju sekasih 3.000 berarti berapa? 5.000. Cuma mahal biu naik kilo 2.000 baju berapa? 2.000 baju berapa? Berapa? 4.000 aja. 2.000 baju berapa? Kecil, kadang-kadang tidur, kadang dia ada biunya tidur berapa biu? Lebih lebih yang kecil berasumsi oke, berarti makan wadai lawan baju 4.000. Padahal wadai 2 baju itu maksudnya wadai 2 butir baju secangkir, aturannya 5.000 hari-hari umur kecil kayak gitu kali 3 tahun sama 1.000 sehari itu alhamdulillah mempunyai hasil lawas tamat SMP SMA tamat SMA kuliah kata 1 kata 2 sadar astagfirullah berarti aku mempunyai hasil hari-hari mempunyai hasil 1.000 sehari mempunyai kali 3 tahun potong hari libur. Lalu antara kita apa lawan manusia ini kan harus kita halal kita ridho, cari akhirnya cari punya orang akhir kita ke akhir cari akhir tapi kita halal kita ridho akhir deh. Punya orang akhir itu lawan sudah kita satu waktu jadi akhir pindah ke kandangan akhir di kantin bahari ini pindah ke kandangan nama kita halal kita itu supaya diampuni oleh Allah berbuat salah kepada kecil kepada manusia dan kami ke kandangan sampai ke kandangan ujar kecil itu pindah ke situ cuma kada lawas bahasa bulan yang di sini sini meninggal dunia. Hasil itu meninggal dunia. Nah, ujar kami pahala yang paling adalah waris. Maksudnya pahala yang paling adalah warisnya apa? Ujar orang kadangnya waris itu laki sini mati sudah diisi akan ada yang sama ada pemerintah pun ada. Oke, pemerintah kita itu aja. Nah, kita alami perintahnya orang kayak ini kan. Nah, kan kita tidak salah orang kita atau kita halal kita itu ulama. Kayak Allah itu lah, mau ngambil barang orang boleh kata. Nah, tak boleh kita berapa tinggal sudah. Maka minta ampunnya adalah dengan hitung berapa tahun tadi 1.000 kali sebulan kali 3 tahun sedekah akan duitnya kemana? Ke mungkin ke masjid yang al-Qur'an niat akan pahalanya jasad al-marhumah kecil tak pernah dizalimi. InsyaAllah pahalanya sampai. Tapi dari kerja hitungan misalnya 3 juta
Lagi jangan lepas 4 juta ya Allah dengan duit haknya aja nambah hari pernah menghubungi sini sampaikan pahalanya ke sana ya Allah. Maka insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal jannatu mushtaqah, surga terbuka bagi mereka. Tafsirnya adalah ila arba'il aqam, kepada 4 golongan. Surga terbuka kepada 4 golongan. Yang pertama, ahli Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, itu dirindukan oleh surga Allah. Wahafidul lisan, orang yang menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Wawad'il dia, dan orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Wassalihina fi Ramadan, dan orang yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa hanya karena iman semata-mata mengharapkan keridhaan Allah di bulan suci Ramadan. Nah, ini keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diharapkan kita kembali kepada fitrah, kembali dalam keadaan suci. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada fitrah tadi. Kembali Al-Fitri suci. Menurut para ulama, minimal ada 5 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin kembali kepada fitrah, kembali dalam keadaan suci. Yang pertama, kerjakanlah sholat fardu dengan baik dan benar. Jadi selain berpuasa, kan ada yang mesti bisa lakukan, dan itu kewajiban bagi kita, yakni sembahyang fardu. Jangan hanya berpuasa tetapi tidak mengerjakan sembahyang. Jadi sembahyang sebagaimana biasa kita lakukan, plus dengan melaksanakan ibadah puasa. Ditambah selain salat fardu, perbanyak amal-amal ibadah salat sunnah. Jadi siang harinya seperti biasa kita sembahyang 5 waktu, ditambah dengan qobliyah ba'diyah. Malam harinya sembahyang tarawih, sembahyang sunnah yang lain, itu kerjakan. Yang kedua, kerjakanlah ibadah puasa hanya semata-mata karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan dengan berpuasa ikhlas karena Allah, maka dosa-dosa kita dikeluarkan. Bagaikan keadaan saat dilahirkan dari perut itu bersih tanpa dosa sedikit pun. Rasulullah bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu 'alaikum shiyamah wa sanadtu lakum qiyamah, faman qamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yaumin waladatuhu." Bulan Ramadan, bulan diwajibkan atas kalian berpuasa, dan aku sunnahkan kata Rasul bagi kalian untuk mendirikan sholat sunnah pada malam harinya. Jadi siang kita berpuasa, malamnya kita melaksanakan amal ibadah sunnah. Maka barang siapa yang berpuasa pada siang hari Ramadan dan beribadah pada malam bulan Ramadan,
hanya karena iman, hanya mengharapkan keridhaan Allah, kharaja min dunubihi kayawmin umum, bisa keluar dari seluruh dosanya seperti saat dia dilahirkan ibunya. Jadi orang yang berpuasa karena Allah, melaksanakan amal ibadah karena Allah di bulan Ramadan, insya Allah di akhir Ramadan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah, dan dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Nah, pengertian bagaikan bayi di sini bukan berarti puasa kita anak-anak kelakuan ada salah memahaminya. Jadi begitu kita boleh puasa, kita berbentuk puasa seperti bayi. Baca itu jadi kata-kata lah. Nah, makanya hadis itu kalau kita belajar usul hadisnya, nah itu apa maksudnya? Apa maksudnya seperti bayi? Bukan berarti orang yang tua tadi lalu menjadi kata-kata, ada. Yang dimaksud itu kembali seperti bayi dari segi sifatnya. Sifatnya, jadi sifat kita seperti bayi. Coba kita analisa bayi itu sifatnya kayak apa? Pernah perhatikan bayi amati kita pahami. Yang pertama, bayi itu kata serakah. Bayi itu tidak serakah. Orang yang serakah itu aspal gitu makanya, korupsi maksudnya. Iya kan? Orang yang serakah. Tapi kalau bayi kata pernah serakah. Yang kedua, bayi itu tidak sombong. Hanya dipakai amas, banyak benar. Pasangin nanti gelap banget lagi. Karena yang ada mengerti, nanti pasangin apa itu tidak mengerti. Nah, artinya orang yang berpuasa karena Allah, mengharapkan dari Allah, akan menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Dia pikir setelah final, setelah selesai Ramadan, aku ibadah puasa masih sombong, berarti belum dapat hasil yang sempurna. Tidak salah, tidak sombong. Ini mau sombong kita turunan bisa aku turunan dari dulu. Nah, oleh sombong itu suci bisa aku disiap katanya. Nah, oleh sombong itu rupa yang bagus, lunas bisa juga. Nah, oleh sombong itu perasaan dari ilmu, perasaan ahli. Pokoknya seorang itu apa alimnya? Padahal nama alim hanya Allah. Nama alim hanyalah Allah. Nah, bisa disombong gara-gara ilmu. Ilmu itu kan menjadi ilmu. Tapi belajar wajib, kemudian diamal. Nah, jangan sampai gara-gara mempunyai ilmu lalu merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, dengan berpuasa, insya Allah tidak sombong. Apa sifat bayi tadi? Sifat bayi itu kalau kita perhatikan, kata benar-benar hanya tidak ada ilmu sampai menangis, membalas mereka. Kata, nanti bayi kata benar-benar Tuhan kenapa? Kayak sedikit aja, gaya bisa sakit, memukul di hati. Sudah sombong, berdendam, naudzubillah. Kalau bayi meskipun dicubit dengan lembut sampai menangis, tetapnya baiknya kan ada dendam. Justru malah biasa-biasa saja. Kemudian sifat bayi itu ikhlas. Ikhlas. Iya. Sikap bayi itu tulus.
lain. Kalau orang kita pilih itu sebenarnya dua bulan karena pilih aku aja, dukung aku aja, itu sebenarnya tulus. Nah kalau baik tulus, nah mudah-mudahan dengan kita merasa Allah menjadikan kita menjadi orang yang tidak serakah, tidak sombong, tidak terdendam, dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, agar kita kembali kepada fitrah, yang kedua, bersihkan badan dan batin kita dengan sedekah dan membayar zakat fitrah. Bayarkan zakat fitrah kepada salah satu dari 8 golongan. Dianjurkan karena kita kurang dari 8 pasti sholat adalah hubungan pada kita. Maka dianjurkan kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa bin Al-Jail yang membolehkan membayar zakat kurang dari 8 golongan. Jadi sebelumnya saya mau bertaklid mengikut kepada Imam Ahmad bin Al-Jail merakyatkan Hadramaut yang membolehkan membayar zakat kurang dari 8 golongan. Hanya yakin saya akan mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku karena Allah Ta'ala dan anak dan sebagainya. Bayarkan kepada fakir, miskin, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, kepada budak atau kepada orang yang berhutang, orang yang fisabilillah ataupun fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Bolehlah dia membayar zakat atau guru-guru yang mengajar di pesantren sudah peduli ya. Karena betul di sini yang kita pandang positif berjihad di jalan Allah. Biasanya kita mendapatkan, apalagi kita mendapatkan. Bolehlah zakat fitrah orang santri, masalah waktu pesantren, silahkan. Lalu bagusnya penyembelihan. Jadi membayar zakat itu bayarkan kepada orang yang sembahyang. Jangan sampai kita mendahului orang-orang pada sembahyang dapat darah sebanyak mulakannya, jualnya, mutarjimnya, jangan. Maka serahkan zakat itu kepada orang yang sudah beribadah kepada Allah. Tapi yang utama fakir dan rezeki. Orang yang beribadah fakir pula. Fakir pun yang kebutuhan sehari sekitar beras dapatnya hanya awal motor kurang dari sekitar ya sekitar kalau itu jam pokok atau 3 perempat. Nah itu fakir. Kalau miskin itu ada usaha itu, tapi tetap kelebihannya lebih daripada fakir. Dan lebih banyak sedikit penghasilannya daripada orang yang fakir. Nah itu orang-orang pada hari itulah mengutamakan bahwa guru-guru yang pernah mengajar mengaji bahwa menjadi orang bidan tidak kampung yang saya bagi berbalik. Nah itu memang Allah mampu susah sih karena mampu hari ibadah dijauhi. Jadi utamakan kepada orang yang sembahyang membayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat, kembali kepada fitrah. Setelah kita membayar zakat yang dibolehkan dari awal Ramadan sampai karena menjelang salat Idul Fitri. Kebanyakannya itu hari terakhir malam-malamnya. Ini pun yang ada hari Allah maka di jemaah satu hari Allah. Lebih lagi ikuti orang banyak ikuti rumah yang lain. Maka sudah menyatakan pada hari tertentu dari itu. Jadi bayarkan zakat fitrah. Yang keempat, perbanyak zikir, tasbih, tahmid dan tahmid, dan menghidupkan malam hari kerja. Jadi bila ujar Nabi kan mengakhir layar yang arba wajibat lahul jannah. Malam siapa yang menghidupkan malam yang keempat, wajib baginya surga Allah. Pertama, Lailatul Tarawih, malam tarawih, malam
Zulhijjah. Yang kedua, Lailatul Arafah, malam Arafah. Yang ketiga, Lailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha. Yang keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Hidupkan malam tersebut dengan berbanyak zikir, tasbih, tahmid, dan tahlil, dan amal-amal ibadah sunnah lainnya. Yang terakhir, supaya kita kembali kepada kita, kembali dalam keadaan suci, bersihkan hubungan kita kepada sesama manusia, saling maaf, memaafkan, kita halal, kita ridho, terutama lawan kuitan. Bahayanya lawan orangnya, lawan kuitan kada, lawan kuitan dulu, ya kan? Lawan kuitan, kita halal, kita ridho, kita ampun, kita doakan lawan sini. Mudah-mudahan selamat pada dunia. Kita barangkali yang bisa Allah sampaikan. Salah satu dulu banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho. Saatnya dengan penyampaian mulut dalam 4 kali pertemuan di sini ada terdapat kesalahan atau kata-kata urut kurang menyenangkan dan sebagainya. Mulut banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridho. Mudah-mudahan bisa berkata dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, yang ini segala dosa dan kesalahan kita, abang-abang kita, seluruh keluarga kita, dan guru-guru kita, banyak pasien teman-teman yang sudah mendahului kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia akhirat.